Halo, saya Eve dari Reksadana Manulife. Kamu tahu nggak sih peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Inggrisnya United we stand, divided we fall. Perancisnya L'union fait la force. Bisa gue, padahal lidah belibet. Emang di mana-mana gotong royong itu biasanya hasilnya lebih oke daripada kalau dikerjain sendiri. Gitu juga dengan investasi. Ada nih investasi yang keroyokan, rame-rame gitu. Namanya reksadana. Karena rame-rame inilah reksadana jadi powerful gila. Apa aja sih asiknya reksadana yang disebabkan dari modus keroyokan tadi? Bahas nggak nih? Yang pertama pastinya dari sisi modal. Reksadana itu investornya bisa ribuan orang. Dengan modal kecil-kecil, ya yang gede juga ada, nggak pakai maksimal juga untuk invest di reksadana sih. Dengan modal dari segitu banyak investor, reksadana jadi punya modal miliaran bahkan triliunan untuk invest di macam-macam saham, obligasi, pasar uang, dan deposito. Coba kalau kamu sendirian, modal terbatas, terus mau invest di banyak saham, banyak obligasi, plus ditambahin deposito sekaligus. Agak rempong ya, Bo. Yang kedua, sisi ekspertis atau kecakapan mengelola dana. Ribuan investor pastinya mampu bayar perusahaan manajer investasi untuk mengelola reksadana. Biaya pengelolaan reksadana yang merupakan pendapatan perusahaan manajer investasi itu disebut manajemen fee. Besarnya paling juga 1-2% setahun dari total dana kelolaan reksadana. Nah, coba kamu invest sendirian, cuma 100 ribu. Terus pengen dananya dikelolain sama manajer investasi jagoan yang bayarnya 1% alias 1.000 perak setahun. Ih, please. Nah, reksadana yang dana kelolaannya miliaran atau triliunan, tentunya sanggup-sanggup aja bayar manajer investasi yang jagoan, ya nggak? Yang ketiga dari sisi informasi. Karena reksadana duitnya kenceng, saat invest di berbagai perusahaan itu happy-happy aja dong nyodorin informasi mengenai bisnisnya. Nah, coba, mau invest sendirian modal 1-2 juta perak, ketok pintu ke perusahaan minta dijelasin strategi bisnisnya. Ya kali diladenin. Nah, dengan akses informasi yang lebih dalam, pengelolaan reksadana pastinya lebih jitu dong dibanding investor individu yang akses informasinya terbatas. Yang keempat, bunga khusus. Di dalam reksadana kan ada deposito ya. Nah, coba deh kamu bawa duit 1-2 juta ke bank, terus minta bunga khusus buat deposito. Paling kamu dikasih senyum prihatin. Tapi kalau yang datang reksadana dengan modal gede, bank dengan happy akan kasih bunga khusus. Yang pastinya lebih gede daripada kalau kamu buka deposito sendiri. Terusannya, yang keberapa nih? Nggak tahu. Terusannya pajak juga khusus. Kalau investor individu invest di obligasi, keuntungannya dipotong pajak 20%. Sedangkan kalau reksadana yang invest di obligasi, pajaknya cuma 5-10%. Jadi keuntungannya lebih gede kalau invest lewat reksadana kan? Satu lagi nih, kalau kamu mau usaha patungan, biasanya mesti nyari temen dong. Mau berdua kek, bertiga kek. Intinya mesti nyari yang sama-sama mau dan punya modal. Bener gak? Abis itu investasinya mau kemana, mesti dirembukin. Satu nggak mau, bisa bubar. Nah, di reksadana beda. Di dalam reksadana udah ada ribuan investor. Kalau kamu mau join, tinggal nyebur aja. Satu hari BU atau pengen cairin, ya bisa, kapan aja. Nggak perlu berembuk dulu sama investor lainnya. So, nggak cuma saat tarik tambang atau lomba tumpeng. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bisa juga buat invest. Asik ya? Ya iyalah. Kepoin kita terus ya. Di Instagram ada, Facebook ada, YouTube dan Twitter juga ada. Saya Eve dari Reksadana Manulife. Bye.